Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Atika Fedayanti dalam Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan percampuran budaya satu dengan budaya yang lainnya. Masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara tidak menyebabkan hilangnya budaya-budaya yang sebelumnya sudah ada, namun justru memperkaya keragaman budaya di Indonesia. Proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik seperti seni bangunan, seni ukir, seni sastra, kesenian, dan kalender, tetapi juga pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Dalam seni bangunan, di sini Ibu memberikan dua contoh. Yang pertama ada Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yang kedua ada Makam Sultan Malik As-Saleh. Menurut nilai-nilai Islam pada filosofi Jawa, masjid ini merupakan sebuah hakikat, makrifat, dan syariat. Sedangkan dalam ajaran Hindu-Buddha mencerminkan Meru atau bangunan suci tempat para dewa. Lalu makam ini biasanya memiliki batu nisan. Jadi selain memiliki nama, orang yang dikebumikan juga memiliki budaya yang tinggi. Pada makam Islam juga sering dijumpai kijing atau jirat. Kijing itu wujud pengaruh dari budaya Hindu. Pengaruh akulturasi yang kedua adalah seni ukir. Dalam Islam, patung itu yang menggambarkan wujud makhluk hidup itu tidak diperbolehkan. Jadi para seniman-seniman ini terus berkembang. Jadi motif itu berubah. Yang pertama menjadi dedaunan, tumbuh-tumbuhan, atau pemandangan. Lalu seiring berjalannya waktu mereka mencoba untuk ditambahkan dengan huruf Arab. Jadi muncullah sebuah karya seni lukisan yang berbentuk huruf-huruf Arab atau biasa disebut dengan kaligrafi. Lalu ya ada lagi nih seni sastra. Karena tersebarnya agama Islam ke Nusantara itu berpengaruh juga pada bidang aksara atau tulisan. Tulisan Arab mulai dikenal masyarakat dan berkembang menjadi tulisan Arab. Tapi tulisan Arab yang di sini yang dimaksud itu Arab Melayu yang biasa digunakan untuk menuliskan bahasa-bahasa Melayu. Tapi tulisannya tidak menggunakan tanda baca. Jadi hurufnya itu huruf gundul atau yang biasa kita sering ucapkan yaitu Arab gundul. Selain tulisan Arab gundul, ada juga nih seni sastra yang berkembang dari pengaruh Islam pada masa itu. Yang pertama ada hikayat. Hikayat itu merupakan salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Lalu berikutnya ada karya sastra yang dinamakan dengan babat. Babat ini sebuah teks dari Jawa dan Bali yang berhubungan dengan sejarah. Babat biasanya bergenre tentang cerita mitos, kepercayaan, dan kesejarahan. Lalu karya sastra yang terakhir yaitu Primbon. Primbon ini merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada tentang ramalan tanggal lahir, bulan, hari, tapi dalam hitungan Jawa. Lalu pengaruh perakulturasian berikutnya ada kesenian yang berkembang pada masa pengaruh Islam yang digunakan untuk menyebar agama Islam tuh yang pertama ada debus, seni tari, lalu yang terakhir ada wayang kulit. Lalu yang terakhir ada kalender. Sistem penanggalan di Arab juga berpengaruh di Nusantara. Bukti akulturasi budaya Islam yang nyata itu yang diciptakan oleh Sultan Agung. Beliau melakukan perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka. Jadi bulan Muharram diganti dengan Suroh dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender ini dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah dan kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan 1 Suroh 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633 Masehi.
Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.